Hari ini kita akan membahas mengenai cara mendapatkan LOA unconditional. Kita akan memerlukan LOA untuk kuliah, baik itu kuliahnya nanti pakai beasiswa maupun tidak pakai beasiswa. Jadi kita mau kuliah jenjang apapun, S1, S2, atau S3, itu diperlukan yang namanya LOA, yaitu Letter of Acceptance. Yang pertama, LOA itu namanya bisa bermacam-macam. Istilah yang paling umum adalah Letter of Acceptance. Ada yang juga menyebutnya dengan Letter of Enrollment. Ada yang juga menyebutnya dengan Offer Letter. Ada yang menyebutnya dengan Acceptance Letter. Dan berbagai macam nama-nama yang lain. Kalau di Indonesia ada yang disebut dengan surat tanda lulus atau surat keterangan diterima di perguruan tinggi atau pengumuman kelulusan dan sebagainya. Dan di dalam surat itu sendiri belum tentu memberikan judul Letter of Acceptance atau surat diterima, bermacam-macam. Intinya adalah yang penting isinya. Isinya adalah surat yang menyatakan kita diterima di kampus itu. LOA secara umum ada dua macam, yaitu LOA kondisional dan LOA unconditional. LOA kondisional itu artinya LOA yang masih bersyarat. Kita dinyatakan lulus tetapi masih ada syarat yang kurang atau syarat yang harus kita kirim kembali supaya nanti kita bisa diterima 100%. Sementara kalau LOA unconditional itu LOA yang kita sudah diterima 100%, sudah tidak perlu mengirimkan dokumen-dokumen lagi, sudah tidak perlu menambahkan persyaratan lagi. Tentu yang kita targetkan tentunya adalah kita mendapatkan LOA unconditional. Artinya sudah tidak bersyarat lagi, sudah kita bisa penuhi semua persyaratannya, sehingga kita tinggal masuk ke kampus itu. Apakah nanti kuliahnya pakai beasiswa maupun tidak dengan beasiswa, semuanya akan memerlukan LOA ini. Kemudian LOA unconditional ataupun kondisional itu juga di dalam surat pemberitahuan itu, di dalam LOA itu belum tentu disebutkan. Artinya belum tentu ada kata-kata itu. Belum tentu ada kata-kata bahwa ini adalah LOA kondisional atau ini adalah LOA unconditional. Kita menginterpretasikan sendiri, kita memaknai sendiri. Istilah ini sebenarnya adalah sebutan yang secara umum aja. Sebutan kondisional dan unconditional ini juga biasanya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam LOA-nya itu sendiri. Kalau kita menerima LOA, menerima sebuah surat keputusan, dan di dalam surat keputusan atau LOA itu tidak ada keterangan untuk menambahkan dokumen lain yang harus kita kumpulkan, artinya itu adalah LOA unconditional. Sementara kalau di dalam LOA itu disebutkan bahwa Anda dinyatakan diterima, tapi kemudian masih harus mencapai dokumen ini dan ini, maka itu disebut dengan LOA kondisional. Yang paling umum dari penyebab atau latar belakang atau kondisi yang mengakibatkan kita mendapatkan LOA kondisional adalah persyaratan bahasa. Jadi misalnya persyaratan bahasanya minimal IELTS 7,0 misalnya. Sementara skor kita hanya 6 atau 6,5. Nah, biasanya kita akan dikasih LOA kondisional. Artinya semua persyaratan yang lain sudah terpenuhi, persyaratan akademik, IPK, jumlah SKS dan sebagainya, proposal riset dan sebagainya sudah dipenuhi, tetapi untuk persyaratan bahasa masih kurang, sehingga kita akan diberikan kesempatan. Anda akan bisa diterima full ketika nanti sudah bisa mensubmit skor IELTS 7,0 misalnya. Sehingga dia akan menunggu sampai dengan kita mendapatkan skor yang diinginkan. Kalau kita sudah dapat, kemudian nanti kita berikan, maka LOA kondisional tadi akan diganti dengan LOA yang unconditional. Artinya menjadi tidak bersyarat lagi. Persyaratan untuk mendapatkan LOA itu akan berbeda di setiap kampus dan akan berbeda di setiap jenjang pendidikan dan akan berbeda di setiap jurusan yang kita ambil. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui apa syaratnya untuk mendapatkan LOA, teman-teman harus melihat sendiri jurusan yang akan diambil, kampus yang akan di-apply, itu syaratnya apa aja yang ada di situ. Tetapi secara umum ada hal-hal yang akan diminta oleh semua kampus, apapun itu kampus yang akan kita tuju, apapun jenjang pendidikan yang akan kita ambil. Dokumen-dokumen seperti transkrip, kemudian ijazah, motivation letter, recommendation letter, kemudian skor bahasa Inggris, itu secara umum akan diminta. Hanya mungkin bentuknya berbeda-beda. Kemudian prosesnya, setiap kampus akan punya proses yang berbeda untuk mendapatkan LOA-nya, tapi secara umum, kalau kampus yang di dalam negeri itu ada timeline-nya, ada penjadwalannya. Pendaftaran mahasiswa baru itu ada jadwalnya. Artinya
Tanggal sekian sampai sekian pembukaan, tanggal sekian sampai sekian kita mulai pendaftaran, tanggal sekian sampai sekian kemudian ada proses seleksi, tanggal sekian pengumuman, kemudian kalau misalnya prosesnya lebih dari 1 tahap, kemudian setelah pengumuman nanti akan tahap 2-nya tanggal berapa, pengumuman hasil seleksi tahap 2 tanggal berapa, sampai dengan hasil akhir. Biasanya ada schedule seperti itu. Tapi kalau untuk yang kampus di luar negeri, secara umum kampus di luar negeri itu tidak punya jadwal seperti itu. Tidak punya jadwal pendaftaran, hanya pengumuman pembukaan aja. Nanti kalau untuk asesmen dan seterusnya itu akan dicek satu persatu. Setiap mahasiswa akan dicek satu persatu persyaratannya. Ketika dianggap memenuhi syarat, dia akan bisa mendapatkan LOA itu. Dan proses atau jangka waktunya juga akan berbeda-beda setiap kampus. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan dan seterusnya. Nah, biasanya itu nanti akan diberitahukan ketika kita sudah mengajukan pendaftaran, kemudian nanti akan ada balasan bahwa nanti pengumuman atau hasilnya akan diberitahukan dalam jangka waktu sekian. Dan prosesnya untuk mendapatkan LOA itu ada yang proses massal, umumnya seperti misalnya di Indonesia modelnya terdaftar adalah massal, artinya kita mendaftar secara bersama-sama dengan kandidat lain dan juga pengumumannya juga dilakukan secara massal, artinya diumumkan, entah itu ditempel atau dikirimkan, itu secara massal. Ada juga yang proses secara individual, dalam arti kita mendaftar satu persatu, kemudian pengumuman juga akan disampaikan satu persatu, tidak akan diumumkan secara massal, secara total, dalam arti tidak akan ditempel tabelnya siapa yang lulus dan tidak lulus. Rizky, Maulida. Jika sudah mendapatkan LOA Pak, yang unconditional, tetapi tidak memungkinkan untuk mendaftar di semester berjalan, apakah memungkinkan untuk ditunda misalnya, dan ketika memungkinkan berapa lama Pak yang kalau misalnya ditunda? Misalnya ditundanya karena belum dapat beasiswa atau belum ada pendanaannya. Secara umum, LOA itu bisa ditunda masuknya. Artinya kita sudah diterima, kemudian kita minta ditunda intake-nya dengan tadi alasan-alasan misalnya karena kita belum dapat beasiswa atau karena alasan kesehatan atau alasan yang lainnya gitu ya. Nah, tetapi keputusan atau kebijakan untuk bisa atau tidak ini juga sama. Setiap kampus akan punya kebijakan yang berbeda. Tapi tidak ada salahnya kita untuk bertanya atau kita untuk memberikan kabar, meminta penundaan secara resmi. Kalau untuk kampus-kampus di luar negeri itu sudah sangat biasa. Orang mendapatkan LOA kemudian minta ditunda. Ya, minta ditunda keberangkatnya karena misalnya urusan tadi beasiswa, urusan kesehatan, urusan visa dan sebagainya itu kita bisa minta ditunda. Ya, nah kalau untuk yang teman-teman yang di Indonesia di dalam negeri, teman-teman harus aktif bertanya. Kalau misalnya saya sudah dapat ini, bisa nggak saya minta ditunda masuknya? Sebagian besar akan kasih, meskipun ada juga yang dia tidak bisa, ya kamu harus daftar yang sekarang, kalau yang mau tahun depan ya kamu harus daftar lagi, misalnya. Gitu ya, kalau begitu berarti tidak bisa ditunda. Ya, jadi LOA ada yang bisa ditunda, ada yang tidak. Tapi secara umum itu umumnya akan bisa. Umumnya akan bisa ditunda karena kita sudah dianggap memenuhi syarat, sudah unconditional, sudah tidak ada syarat lagi yang harus disubmit, sehingga tinggal kapan mau masuknya. Kemudian Muhammad Surya Putro, silakan. Saya pernah dapat LOA yang conditional, tapi conditionalnya itu terhadap financial statement-nya itu, Pak. Jadi pembiayaannya dari mana? Nah, di sini kan sebenarnya saya baru akan mencari beasiswanya setelah dapat LOA-nya. Itu sarannya seperti apa, Pak? Kalau kita kondisionalnya karena financial ya, diberikan LOA kondisional karena kita belum mendapatkan support pendanaan. Ya ini kan jadi simalakama ya, jadi bolak-balik. Saya mau nyari beasiswa, biasanya minta LOA. Sementara saya mau nyari LOA, LOA-nya minta beasiswa. Ya harus memilih salah satu. Artinya kalau kita mau memilih kampus itu, ya berarti kita harus mencari beasiswa yang di awalnya tidak mensyaratkan LOA. Kita memilih kampus A ini, dapatnya kondisional. Ya cari beasiswa yang pada saat daftar tidak perlu LOA. Ya misalnya beasiswa LPDP kan ada jalur yang seperti itu. Atau kalau kita mau memilih beasiswanya, saya mau nyari beasiswa ini harus punya LOA. Sementara kampus A ini nggak mau kasih LOA kalau belum dapat beasiswa. Ya cari kampus lain. Gitu. Jadi memang ya itu harus diambil keputusan. Mau milih kampusnya atau mau milih beasiswanya. Kalau mau milih kampusnya, ya kampus ini udah ngasih LOA, mensyaratkan kampus ini sudah ngasih LOA kondisional, mensyaratkan beasiswa, ya saya akan cari beasiswa yang memang tidak mensyaratkan LOA. Kalau memang mau memilih beasiswanya, karena kampus ini nggak mau ngasih LOA, sementara beasiswa ini minta LOA, ya saya akan cari kampus lain. Gitu. Jadi ya harus pilih. Memang ya itu kondisi-kondisi yang akan real kita hadapi ya kadang-kadang seperti itu. Gitu. Tapi menurut saya poinnya adalah ketika kita sudah mendapatkan LOA, itu sudah setengah langkah lah untuk kita bisa masuk kuliah. Yang kadang-kadang ironis adalah kita mendapatkan LOA susah payah gitu ya.
Tapi banyak juga orang-orang yang mendapatkan LOA dan kemudian tidak diambil. Pihak kampus itu sudah sangat paham dengan kondisi seperti itu, sudah sangat biasa. Dikasih LOA ternyata nggak diambil. Ya itu boleh-boleh aja, itu hak kita. Nanti di dalam LOA itu biasanya disebutkan bahwa Anda dikasih LOA misalnya unconditional, dikasih waktu, dalam waktu 2 minggu atau sebulan Anda harus sudah ngasih jawaban, diambil apa enggak gitu ya. Artinya jawaban itu biasanya ya kalau di portal ya tinggal klik tombol aja gitu ya, accept atau decline gitu. Kalau kita accept ya berarti prosesnya berjalan. Kalau kita decline ya berarti nanti dia akan ambil kandidat lain.